masih bersama kami di podcast masih Suara Hukum Syariah Muda. Baik, di sesi yang saat ini sekarang ini kita masuk pada hubungan antara stres dan kreativitas. Jadi teman-teman, banyak tuh karya besar itu justru lahir dari keresahan. Banyak ide-ide muncul itu dari pengalaman emosional, kegelisahan, atau bahkan masalah yang pernah mereka alami. Nah, jadi dari tadi kita sudah bertanya nih kepada psikolog kita. Selanjutnya kita bertanya nih kepada dosen kita yaitu Bapak Ihsan Helmi. Bapak, dari sisi akademik dan pengalaman di lingkungan kampus nih, bagaimana Bapak melihat hubungan antara mahasiswa yang mampu mengelola stres dengan kemampuan mereka menghasilkan ide atau karyanya? Apakah mahasiswa yang mampu mengelola emosinya itu cenderung lebih mudah berprestasi? Ya, terima kasih Kamelia ya. Ya, jadi jika kita lihat dari kacamata akademik dan interaksi sosial sehari-hari kita di lingkungan kampus, tentunya ada hubungan ataupun korelasi yang erat sekali antara performa mahasiswa ataupun kemampuan kognitif dari mahasiswa itu sendiri dengan eh, bagaimana mahasiswa itu meregulasi emosinya. Nah, itu yang pertama. Kemudian, mahasiswa yang mampu meregulasi emosinya dengan baik, tentunya bukanlah mahasiswa yang tidak punya masalah. Kira-kira mahasiswa itu ada nggak yang nggak punya masalah? Ada nggak manusia yang nggak punya masalah? Pasti ada masalah. Bedanya adalah mahasiswa yang mampu meregulasi emosinya dengan baik, dia akan mampu mengelola emosinya itu kepada hal-hal yang positif. Nah, dan biasanya mahasiswa yang tipikal seperti ini adalah mahasiswa yang bisa kita katakan kemampuan kognitifnya itu lebih longgar. Dari kelonggaran inilah kemudian akan muncul fokus dan ide-ide brilian. Hasilnya adalah mahasiswa itu akan dicap sebagai orang yang punya kreativitas yang tinggi. Kemudian rewardnya adalah ketika dia mengikuti perlombaan demi perlombaan, maka yang dia ukir adalah prestasi. Terus Pak, gimana sih cara mahasiswa itu menemukan ide kreatif dari masalah yang ada di sekitarnya? Ide kreatif ya. Oke, sederhana saja. Sebenarnya mahasiswa sekarang itu banyak di antara mahasiswa sekarang itu terlalu apatis, dalam artian tidak mau tahu. Nah, jadilah mahasiswa yang peka terhadap lingkungan sekitarnya. Jangan jadi mahasiswa yang apatis. Maksudnya apa? Ketika ada problematika di lapangan, ketika ada problematika di lingkungan masyarakat, di lingkungan kos misalkan, ataupun di lingkungan kampus, maka resahlah secara akademik terkait dengan hal itu. Keresahan akademik ini akan mengantarkan kita kepada pencarian solusi terhadap permasalahan itu. Dewasa ini kan kita lihat bahwa banyaknya generasi muda yang yang kecanduan judi online. Belum lagi nanti beberapa orang tua yang sukanya pinjol, ditagih-tagih terus-terusan dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat lagi di lingkungan masyarakat, ternyata ketika ada pertemuan-pertemuan, banyak dari masyarakat itu asik dengan dunianya sendiri, pegang gadget, kemudian dia berinteraksi ke dalam dunia mayanya, tidak berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Itu adalah problem yang harus kita selesaikan. Kemudian kita lihat lagi banyaknya generasi muda ini yang takut untuk hidup. Artinya apa? Mereka hanya berani mati. Contohnya, beberapa percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh mahasiswa, baik itu mau lompat dari gedung maupun dengan meminum zat kimia yang tentunya dapat menghentikan detak jantung. Ini kan problem kan? Ini problem yang harus kita selesaikan. Jadi orang yang peka terhadap lingkungan sekitarnya, maka dia akan gelisah secara akademik melihat hal ini. Nah, kemudian kegelisahan itu akan dibawa ke ruang diskusi, diskusi dengan teman sejawat, kemudian diskusi dengan dosen, kemudian dia akan berupaya semaksimal mungkin menjadikan ini sebagai karya. Yang karyanya nanti itu tentunya memberikan solusi kepada masyarakat bahwasanya ini bukan problem yang biasa loh, ini problem yang harus kita selesaikan. Kalau ini tidak kita selesaikan, maka akan berdampak buruk kepada generasi kita berikutnya.
Kan dari tadi Pak kita berbicara tentang kreativitas nih Pak. Apa sih bentuk-bentuk kreativitas itu Pak dalam lingkungan mahasiswa ini? Ya, bentuk-bentuk kreativitas kebetulan Bapak pernah diamanahkan untuk apa namanya? Untuk menjadi bagian dari pembinaan prestasi akademik mahasiswa dan non akademik mahasiswa. Jadi kita itu sendiri sudah memberikan peluang kepada mahasiswa untuk apa namanya? Untuk mengarahkan untuk agar passionnya itu bisa dia keluarkan, agar passionnya itu bisa dia upayakan. Jadi misalkan kita ada kegiatan-kegiatan debat, ada debat hukum, ada debat konstitusi, kemudian lagi ada debat bahasa Inggris, ada debat bahasa Arab. Di luar itu kita juga mewadahi mahasiswa itu untuk melihat bahwa di dunia luar ini pekerjaan itu bukan hanya berkaitan dengan hukum, tapi kita juga menyediakan ataupun kita menjadi fasilitator bagi mahasiswa dalam kegiatan sablon. Kemarin kita sempat mengundang salah satu orang yang kita anggap expert di bidangnya, yang memang usahanya sudah maju sekali. Itu kita jadikan sebagai narasumber. Nah, ketika dia menjelaskan dengan detail, ternyata iya, sebenarnya hal-hal yang seperti ini perlu dikuasai oleh mahasiswa. Nah, begitupun dengan hidroponik dan kegiatan-kegiatan lainnya. Banyak sekali ya Pak sebenarnya bentuk-bentuk kreativitas dari kita di lingkungan mahasiswa itu ya Pak. Jadi Pak, apa kreativitas itu cuma berkaitan dengan seni atau penelitian, organisasi lomba dan pengabdian masyarakat Pak? Ini adalah miskonsepsi yang sering sekali terjadi. Jadi kreativitas itu bukanlah monopoli anak seni. Kreativitas itu bukanlah gaweannya orang-orang yang berkecimpung di dunia seni. Kreativitas itu bisa kita kaitkan dalam berbagai bidang. Contoh kecilnya saja, dalam penelitian, kreativitas itu muncul ketika kita mencoba mengaitkan dua hal yang tidak berhubungan sama sekali. Nah, itu dia contoh yang pertama. Kemudian jika kita lihat lagi dalam organisasi, kreativitas itu adalah bagaimana memimpin tim dengan tim building yang seru tanpa menghilangkan esensi dari kerja itu sendiri. Dalam artian, ketika kita menjadi pemimpin, kita tidak boleh memimpin dengan cara yang kaku. Kita santai saja, tapi kerja ataupun poin yang ingin kita kejar itu ya sama-sama kita upayakan. Kemudian jika kita lihat dari pengabdian kepada masyarakat, nah, tentunya kreativitas adalah seni memecahkan masalah yang ada di dalam masyarakat. Tentunya di masyarakat kan ada keterbatasan sumber daya. Nah, disinilah seni itu berperan penting bagaimana upaya kita untuk menyelesaikan problematika yang ada di masyarakat. Nah, jadi intinya itu adalah kreativitas itu adalah mindset untuk mencari cara baru yang efektif dan efisien. Oh, berarti gitu ya, Kak. Tapi kadang mahasiswa ini harus menunggu ide besar dulu kan mulai berkarya. Padahal mungkin ide besar itu justru lahir dari hal-hal kecil yang sering diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, betul tuh Rahma. Misalnya nih dari kegelisahan melihat masalah sosial, masalah di kampus, atau kustu pelajar, atau pengalaman pribadi nih. Jadi sebenarnya kalau semua itu kita renungkan, terus kita kelola dengan baik, nih kita arahkan, itu bisa menjadi gagasan penelitian atau program organisasi, tulisan ilmiah, lomba, atau bahkan gerakan positif nih. Oke, mungkin kita lanjut nanti ke sesi berikutnya, ke topik ini. Oke, bersama kita lagi di podcast Suara Hukum Syariah Muda. Mungkin bisa dilanjut oleh Amelia. Oke, baik, sesi yang sekarang ini yaitu mengenai dari ide menjadi prestasi. Nah, di sini saya mau bertanya lagi nih kepada narasumber kedua kita yaitu Bapak Ihsan. Setelah mahasiswa punya ide nih Pak, tantangan berikutnya kan itu bagaimana menjadikan ide itu sebagai karya yang nyata nih. Banyak mahasiswa itu Pak punya gagasan bagus, punya ide-ide yang menarik, tapi stuck di situ aja, berhenti di pikiran doang gitu kan.
Menurut Bapak, mengapa hal itu sering terjadi? Ya, ini adalah penyakit umum di masyarakat. Ini adalah penyakit umum yang biasa terjadi di mahasiswa. Jadi idenya banyak, idenya kaya, sedangkan eksekusinya nol ataupun eksekusinya tidak ada. Jadi dalam beberapa kesempatan banyak mahasiswa yang datang ke saya. Jadi mahasiswa datang ke saya menyatakan bahwa Pak, saya ada punya problem loh, problemnya begini begini dan lain sebagainya. Kemudian di lingkungan masyarakat saya ternyata melakukan tindakan yang begini begini dan lain sebagainya. Idenya brilian, idenya luar biasa. Kemudian kita mencoba mendiskusikannya sampailah kita kepada satu poin bahwasanya ini layak untuk kita teliti. Nah, kemudian sebagai dosen tentunya kita meminta mahasiswa itu untuk membuat draft kasarnya dulu. Nah, ketika kita minta sekali dua kali mahasiswanya datang, untuk ketiga kalinya karena stuck di satu problematika misalkan kekurangan data lah dan lain sebagainya, maka ide ini tidak dilaksanakan lagi ataupun ditinggalkan. Inilah hal yang paling sering terjadi di mahasiswa kita. Jadi idenya sebenarnya banyak tapi tidak siap berproses, tidak siap dengan tantangan yang dihadapi ketika kita mulai mengerjakan sesuatu itu. Kan tidak ada pekerjaan itu yang tidak punya tantangan. Ketika kita memutuskan untuk kuliah, maka tantangannya itu adalah kita harus memberantas kebodohan. Benar atau tidak? Kita harus berjihad dalam bidang ilmu kan? Nah, jadi banyak dari mahasiswa itu gelisah di situ. Jadi hasil akhirnya terus yang difikirkan, tapi prosesnya itu dilewatkan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tadi kan Pak sudah Bapak jelaskan mengenai tantangannya nih. Sekarang hambatan nih Pak. Apa hambatan terbesar mahasiswa untuk mengubah ide-ide brilian mereka itu menjadi prestasi? Ada tiga hambatan utama. Biasanya ada tiga hambatan utama. Yang pertama itu perfeksionism trap, ataupun mahasiswa itu menunggu idenya itu sempurna dulu. Jadi sudah minder lebih dulu. Jadi ide saya kan cuma seperti ini, ide saya kan cuma seperti ini. Akhirnya mahasiswa itu tidak punya niat ataupun tidak memiliki gairah untuk memulai penelitian tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu takut gagal. Takut ditolak oleh dosen, takut ditolak oleh takut mengikuti perlombaan, kemudian takut dikritik oleh teman-temannya dan ketakutan-ketakutan lainnya. Kemudian yang ketiga itu adalah manajemen prioritas yang buruk. Seringkali waktu produktif itu dihabiskan untuk kesenangan semata. Misalkan doom scrolling, jadi melihat-lihat HP, kemudian melihat-lihat video pendek. Waktu-waktu produktivitas itu tidak digunakan, tapi digunakan hanya untuk kesenangan semata. Alhasil, ide-ide brilian yang tadi itu ditunda-tunda. Bahkan beberapa kasus ide itu tidak jadi dieksekusi. Nah, jadi Pak, beberapa ide itu tidak jadi dieksekusi nih Pak. Jadi gimana caranya biar mahasiswa itu mulai mengeksekusi ide-ide mereka secara sederhana? Oke, pertama tulis ide itu, jangan cuma disimpan di kepala, wajib ditulis. Nah, ditulis di mana saja. Kita kan punya notebook, nah, tulis di notebook kita itu. Kemudian kan kita punya HP, di HP itu kan juga ada notebooknya kan. Nah, tulis di situ. Jadi ide-ide itu jangan dibiarkan hilang begitu saja. Itu yang pertama. Yang kedua itu pecah menjadi langkah-langkah kecil. Misalkan kalau kita mau ikut lomba karya tulis, jangan langsung berpikiran bab akhir ataupun penyelesaian. Jadi kita mulai dari membuat judul, kemudian kita cari beberapa artikel pendukung. Kita cari artikelnya, misalkan ada 5 artikel, ada 6 artikel, ada 7 artikel. Kita mempelajari itu secara utuh. Kita coba membandingkan artikel-artikel tersebut dengan draft penelitian kita. Nah, tentunya hal ini juga akan menunjukkan bahwasanya penelitian kita itu sudah pernah nggak dilakukan orang, layak nggak untuk kita teliti. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi kan Bapak sudah tadi Bapak katakan bahwasanya waktu-waktu yang produktif itu tidak digunakan dengan baik, malahan yang ke arah negatifnya kayak scrolling doang gitu kan Pak. Jadi kebiasaan apa nih Pak yang harusnya dibangun agar kita tuh lebih produktif dan lebih berprestasi nih sebagai mahasiswa? Kebiasaan membaca tentunya itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu berdiskusi. Kemudian yang ketiga itu adalah mencatat.
Mahasiswa harus akrab dengan literasi. Mahasiswa harus rajin membaca. Mahasiswa harus rajin berdiskusi. Karena tumbuh kembang mahasiswa itu, pemikiran itu akan berkembang ketika kita sering mengikuti yang namanya diskusi. Diskusi di lokal misalkan itu dalam dalam aspek yang paling sedikit. Jadi kita harus berupaya semaksimal mungkin. Misalkan dalam jam-jam pelajaran itu kita memberikan pertanyaan, kita memberikan tanggapan, dan diupayakan tanggapan-tanggapan yang kita berikan ketika diskusi itu adalah kontra dengan pemateri misalkan. Jadi jangan kita hanya mengatakan saya setuju dengan pemateri dikarenakan begini. Jangan, sekali-sekali kita harus kontra. Kita berikan gambaran bagaimana kalau misalkan seperti ini. Itu kan menurut teori saudara, teori yang saya temukan begini loh, itu bagaimana. Jadi kita coba mendiskusikan teori yang kita pelajari dengan teori yang ditemukan oleh orang lain. Jadi artinya kita bukan hanya menerima saja, tapi kita belajar sekaligus mengkritik argumentasi dari teman-teman kita. Itu yang pertama. Kemudian hal yang tidak kalah penting itu adalah kita harus membiasakan diri untuk disiplin. Dalam artian begini, jadi upayakan semaksimal mungkin ada waktu-waktu tertentu yang kita itu memang tidak melihat gadget, tidak melihat handphone. Misalkan 2-3 jam. Nah, 2-3 jam kita tidak melihat handphone, kemudian fokuskan diri kita untuk proyek kita jangka pendek, untuk proyek kita jangka menengah, dan proyek kita jangka panjang. Kemudian kita juga harus mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Nah, karena dengan kita memberikan ini, dengan kita dengan kita membangun kebiasaan disiplin ini, maka hal-hal ataupun target-target yang kita inginkan itu akan selangkah lebih mudah untuk kita capai. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi kan Pak, kita harus disiplin dan sebagainya. Ada itu mahasiswa itu yang menggali potensi itu dengan mengikuti lomba, organisasi gitu kan Pak. Jadi gimana nih Pak cara mahasiswa itu biar memanage waktunya, membagi waktunya antara organisasi, ikut lomba, kuliah, sama kehidupan pribadi mereka nih Pak? Kuncinya bukan membagi waktu secara merata ya. Jadi ada yang namanya skala prioritas. Jadi kita lihat dulu prioritas kita kemana. Ketika kita ingin mengikuti lomba, maka prioritaskan diri kita untuk mengikuti lomba. Apa-apa saja yang kita perlukan supaya menang lomba, maka hal itulah yang harus kita jalankan. Tapi dengan catatan, aspek akademik ataupun masuk di ruang perkuliahan harus tetap nomor 1. Jangan sampai nanti kegiatan-kegiatan lomba ini malahan mengabaikan tuntutan wajib kita. Jadi karena dia mau ikut lomba, dia nggak masuk-masuk misalkan. Jadi itu juga tidak diperbolehkan. Jadi itu dia, lihat skala prioritasnya. Jika prioritasnya itu adalah untuk menang lomba, maka cari cara apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang bisa menguatkan kita untuk ikut lomba itu, itulah itulah yang kita cari, dan itulah yang kita itulah yang kita jalani. Itu yang pertama. Kemudian kurangi waktu ataupun porsi untuk kegiatan-kegiatan non esensial di organisasi. Jadi kan tidak semua kegiatan di organisasi itu merupakan kegiatan yang sangat penting. Ada kalanya memang kegiatan-kegiatan itu tidak perlu ada kita di dalamnya, cukup teman-teman kita. Maka kurangilah kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Namun yang paling penting itu adalah kita harus tetap menjaga kesehatan kita, baik itu kesehatan fisik kita maupun kesehatan mental kita. Karena planning serapi apapun yang kita buat, kalau ini terganggu, maka itu tidak akan bisa kita realisasikan. Gini Pak, ada nih sedikit pertanyaan Pak dari saya. Kan di mahasiswa ini ada namanya istilahnya mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa kuliah pulang. Ada mahasiswa pura-pura, kuliah rapat. Nah, kalau yang kupu-kupu ini Pak, biasanya dia mau cepat lulus. Biar cepat nih skripsi selesai, jangan ikut organisasi apapun. Nah, kalau yang pura-pura ini Pak, kuliah rapat, mereka tuh mau menggali potensi mereka dengan organisasi, tapi melupakan skripsi mereka Pak. Banyak yang sampai semesternya 10-11 gara-gara organisasi Pak. Bagaimana menurut Bapak tentang hal ini? Ya, itu dia, kembali lagi skala prioritasnya yang mana dulu. Tadi kan Bapak menyampaikan bahwasanya jangan sampai kewajiban utama kita itu kita abaikan hanya demi kewajiban-kewajiban yang lain.
Nah, jadi prioritaskan dulu kewajiban utama ini. Nah, ketika ini nanti sudah terpenuhi semua, maka yang lain ini akan mengikuti. Jangan karena kita ingin ikut lomba, maka di ruang perkuliahan kita tidak aktif. Di ruang perkuliahan kita sudah letih karena belajar satu harian untuk memenangkan satu lomba. Tapi bagi waktu itu, kita sama-sama diberikan waktu 24 jam. Nah, pastinya dalam waktu 24 jam itu kita harus bisa memanajemen itu. Kayaknya sekian jam sampai sekian jam kegiatan saya ini dulu deh. Kayaknya sekian jam sampai sekian jam kegiatan saya yang ini dulu deh. Artinya tidak ada di situ yang diabaikan satupun. Semuanya berjalan beriringan. Nah, jadi Pak, kan dari tadi kita membahas sebuah kreativitas nih, juga karya. Tapi Pak, banyak nih mahasiswa merasa minder kalau ikut lomba, contohnya seperti lomba KTI, karya tulis ilmiah, atau berbicara nih di depan umum, atau mencoba hal baru. Itu karena seperti kata Bapak tadi, karena takut dinilai, takut gagal, atau belum cukup mampu nih, seperti itu. Jadi Pak, pertanyaannya, bagaimana nih cara mahasiswa membangun kepercayaan diri untuk mulai berprestasi? Kepercayaan diri itu dibangun dari kompetensi yang kecil-kecil dulu. Kemudian kompetensi yang kecil-kecil ini akan kita akumulasikan. Jadi jangan langsung pasang target menang lomba secara tingkat nasional. Jika di ruang perkuliahan saja kita gemetaran, kita tidak berani mengucapkan apa yang ada di kepala kita. Jadi ya pasang target itu dari skala yang kecil dulu. Jadi kita berani angkat tangan ketika diskusi, kita berani menyampaikan bahwasanya menurut saya begini loh, kontra argumentasi dengan teman-teman kita dan lain sebagainya. Mulailah berani untuk menjadi ketua tim misalkan, menjadi leader di timnya. Kemudian mulailah untuk mengikuti lomba yang satu ke lomba yang lainnya. Jadi setiap keberhasilan yang kecil itu akan memberikan pasokan dopamin dan rasa percaya diri. Jadi nanti kita akan menyatakan sendiri, wah ternyata saya bisa ya, saya nggak menyangka saya bisa. Wah, oh ternyata saya lebih berhasil loh daripada si A. Ternyata saya lebih berhasil loh daripada si B. Artinya apa? Kepercayaan diri inilah yang kemudian akan membuat dia berprestasi ke depannya. Oh, berarti untuk berkarya itu harus dimulai dari hal kecil dulu ya Pak. Nah, jadi kalau untuk kegagalan nih Pak, apakah kegagalan dalam lembaga kegiatan akademik lah contohnya itu merupakan proses juga? Bukan lagi merupakan bagian, melainkan bahan baku utama dari prestasi dalam dunia. Nah, contohnya kalau kita kaitkan dengan dunia hukum lah misalkan, pengacara itu kan dibentuk dari kasus-kasus yang besar. Nah, jadi ketika dia menangani kasus-kasus yang besar, dia harus berupaya semaksimal mungkin mengerahkan semua tenaga yang dia miliki untuk memenangi kasus itu. Namun apakah dia harus selalu memenangkan kasus? Apakah dia selalu memenangkan kasus? Pernah nggak dia kalah? Pasti pernah kalah. Tidak ada satupun pengacara yang tidak pernah mengalami kekalahan ataupun kegagalan. Nah, jadi hal-hal yang seperti inilah nantinya itu akan menjadi akan menjadi bahan evaluasi baginya, bahwasanya kekurangan saya dalam aspek ini, maka dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk menutupi kekurangannya itu. Sama juga dalam aspek akademik. Misalkan seorang mahasiswa menulis artikel ataupun seorang mahasiswa ikut lomba, ternyata ketika artikelnya itu disubmit tidak diproyeksikan untuk publish dikarenakan banyak sekali kekurangan. Begitupun dengan lomba, ternyata tidak lomba. Mahasiswa yang cerdas akan melihat ini adalah sebagai bahan evaluasi. Dia tidak akan menyalahkan juri, dia tidak akan menyalahkan reviewer, tapi dia akan bangga dengan keberaniannya. Kenapa dia bangga dengan keberaniannya? Karena pada dasarnya ketika dia memulai itu, dia sudah mendapatkan evaluasi gratis dari para expertnya langsung. Reviewer itu kan expertnya, juri itu kan expertnya di bidang itu. Jadi dia akan membanggakan dirinya bahwasanya saya sudah dinilai oleh prof ini loh, saya sudah dinilai oleh prof ini loh. Nah, itulah yang nantinya akan membuat dia untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang tadi dan membuat dia terus berjuang bagaimanapun caranya ini harus publish, bagaimanapun caranya di perlombaan berikutnya kami harus menang, kami tidak boleh lagi sebagai orang yang kalah dan lain sebagainya. Nah, jadi mahasiswa berprestasi sejatinya melihat kegagalan itu sebagai data perbaikan untuk kompetisi berikutnya.
Berarti kegagalan itu tidak hanya sebuah proses juga Pak, melainkan sebagai bahan baku untuk evaluasi diri. Salah satunya kan Pak. Nah jadi apa yang bisa dilakukan kampus Pak untuk menciptakan lingkungan yang mendukung mahasiswa yang kreatif dan berkreativitas? Iya, pada dasarnya kan dosen itu bukan hanya pemberi nilai di kertas kan. Nah, melainkan dosen itu juga sebagai mentor sekaligus fasilitator bagi mahasiswa. Bapak yakin setiap dosen itu akan selalu membuka ruangannya, membuka pintu ruangannya itu dengan lebar-lebar ketika ada mahasiswa yang datang membawa ide-idenya. Baik itu ide yang masih yang masih minim referensi maupun ide-ide yang sudah kaya akan referensi. Jadi perlu juga kami tekankan bahwa peran dosen itu adalah memberikan arah kepada mahasiswa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memangkas keraguan-keraguan yang ada dalam benak mahasiswa itu sendiri. Kemudian hal yang tidak kalah pentingnya adalah memvalidasi bahwa ide mahasiswa itu merupakan hal yang sangat berharga dan itu layak untuk layak untuk diberikan penghargaan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman ya, dosen itu bukan cuma ngasih nilai doang, ngajar di kelas doang, tapi bisa nih kita jadi diskusi untuk menggali potensi diri kita nih. Jadi karena prestasi mahasiswa itu gak harus langsung yang besar, mulai dari yang kecil-kecil dulu seperti aktif berdiskusi atau menulis, ikut kepanitiaan atau volunteer juga gitu kan, atau juga mengikuti lomba yang diadakan oleh organisasi dalam kampus. Juga berani menyampaikan ide-ide dan gagasan kita tentunya. Nah, benar banget Amel. Dan satu lagi teman-teman, prestasi itu bukan hanya soal piala dan juga sertifikat pada umumnya ya, karena itu juga merupakan sebuah proses untuk berkembang, coba mulai hal yang baru atau mulai kita mampu menyelesaikan masalah dan kita bisa konsisten untuk memperbaiki diri, itu salah satu Amel. Nah, di sini saya mengajukan pertanyaan yang reflektif nih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa. Yang dimana saat ini banyak Pak, Bu, mahasiswa yang ingin berprestasi, tapi juga takut mengalami kegagalan atau tekanan yang banyak dari berbagai arah lah. Nah, jadi Bu, bagaimana mahasiswa bisa menyeimbangkan ambisi dengan kesehatan mental? Mungkin bisa dijawab terdahulu dari Ibu Dita. Oke, untuk menyeimbangkan antara ambisi dan kesehatan mental. Sebenarnya ambisi ini pada taraf tertentu itu justru membuat kita lebih berkembang, ya, justru membuat kita lebih baik. Karena kita dengan ambisi itu kita bisa memaksimalkan potensi yang kita punya agar teraktualisasi, termanifestasi sepenuhnya dengan optimal gitu ya. Tapi pada sisi yang lain, ketika ambisi ini tidak disertai dengan pemahaman diri yang tepat, tidak mampu membaca kemampuan diri, tidak mampu membaca fasilitas atau daya yang kita punya, tidak mampu membaca situasi, maka ambisi ini rentan membuat kita jadi tertekan karena kita cenderung memaksakan diri jadinya. Nah, tipsnya adalah yaitu tadi, kita harus mengetahui dulu kita potensinya di mana sih. Kemudian untuk menjaga kesehatan mental ya, kira-kira kita buat, kalau yang terkenal itu ya, untuk menjaga kesehatan mental sekaligus kita bisa mencapai target yang kita punya, salah satu metodenya itu SMART. Mungkin pernah dengar SMART ya, S-nya spesifik, jadi bikin target yang spesifik. Jadi jangan ngambang, misalkan saya pengen kaya, nah pengen kaya ini kan masih abstrak ya. Buat secara spesifik mungkin, saya pengen punya penghasilan 150 juta per bulan misalkan, itu spesifik ya. Jadi saya pengen jadi mahasiswa berprestasi, nah itu masih abstrak tuh, masih ngambang. Buat yang spesifik, misalkan tadi saya pengen memenangkan perlombaan di bidang apa, KTI misalkan, atau di bidang apa lagi ya, misalkan di sini, mungkin di perlombaan apa? Kreatif Bu. Oke, mungkin saya pengen, mungkin targetnya bukan menang, tapi saya pengen mengikuti perlombaan videografi di sini misalkan, di mana gitu ya. Jadi targetnya spesifik, dibuat sekonkret mungkin. Misalkan tadi saya pengen jadi mahasiswa yang berprestasi, buat saya pengen jadi mahasiswa yang memenangkan perlombaan di bidang ABC.
Saya pengen wisuda dengan predikat cum laude di semester 8 atau 9. Itu spesifik, jangan abstrak, sekonkret mungkin. Yang kedua itu ya measurable. Jadi bisa diukur, ada indikator kesuksesannya. Kayak tadi kan saya pengen gaji 150 juta per bulan. Nah, indikatornya dari mana ya? Dari income kita, pendapatan kita, cek tuh rekeningnya. Kalau dijumlahkan semua dapat nggak 150 juta? Atau misalkan tadi kayak perlombaan. Oke, cara mengukurnya seperti apa ya? Dengan tadi kita dipanggil nggak sebagai juara misalkan gitu di bidang KTI. Jadi measurable, bisa diukur. Kemudian E-nya itu achievable. Pastikan target kita itu sesuatu yang memang kita bisa capai. Jangan membuat target yang di luar kemampuan kita. Misalkan, aduh kayaknya mainstream banget ya. Wisuda di semester 8 dapat predikat cum laude. Aku pengen wisudanya di semester 7 aja lah, biar jadi perdana. Jadi mahasiswa yang di wisuda di semester 7. Masuk akal nggak? Enggak masuk akal. Jadi bukan sesuatu yang achievable, bukan sesuatu yang bisa didapatkan. Atau misalkan kamu pengen tinggal di sini tapi sekaligus pengen pendapatan 150 juta per bulan. Kira-kira masuk akal nggak dengan sumber daya alam ataupun opsi-opsi pekerjaan yang ada di daerah sini. Nah itu juga harus dipikirkan, kira-kira masuk akal nggak ya targetnya. Nah itu yang achievable atau tidak. Kemudian yang R-nya ya relevan. Jadi kita bikin target itu jangan sesuatu yang asal-asalan, asal pasang target. Tapi pastikan target kita itu nanti mendukung ke visi kita ke depannya. Kita pergunakan kompetensi itu atau tujuan-tujuan itu mampu mendorong atau mampu mengembangkan diri kita di masa depan. Misalkan kayak tadi KTI, kira-kira saya pengen menang KTI, kenapa? Relevan nggak kira-kira ke kehidupan kamu mendatang misalkan? Iya Bu, saya pengen jadi dosen, kan nanti karya ilmiah itu dibutuhkan untuk jadi portofolio. Oke, jadi relevan dia. Atau misalkan pengen jadi, saya ngambil hukum ini untuk dapat ininya, ilmunya aja. Saya sebenarnya pengen misalkan jadi podcaster. Saya pengen mengikuti 10 seminar ilmiah yang berkaitan dengan podcast misalkan gitu ya. Kira-kira itu relevan nggak dengan kehidupan kamu di masa depan? Nah, kalau relevan ya pasang target itu. Kemudian yang terakhir adalah time bound. Jangan cuman asal pakai pasang target tapi tidak disertai dengan rentang waktu atau deadline. Yang penting saya pengen wisuda aja gitu. Bikin spesifik tadi kan saya pengen wisuda jadi mahasiswa terbaik. Ya kapan? Waktunya kapan? Nah itu harus dibikin tenggat waktunya seperti itu. Jadi kita berambisi tidak hanya ambisi, tapi ambisinya terukur dan bisa dicapai seperti itu. Ya berarti itu mulai dari potensi dulu Bu, terus mulai ke target. Dimana target itu harus dilakukan realistis aja Bu, yang sesuai dengan apa yang harus kita punya kemampuan banget. Nah jadi kalau dari akademisnya nih Pak, bagaimana nih Pak? Ya sama ya sebenarnya dengan Ibu, yaitu ambisi itu sehat selama ia berfungsi sebagai motor penggerak produktivitas yang membuat kita bahagia saat berproses. Kalau kita tidak bahagia dalam prosesnya, maka ambisi itu sudah tidak sehat lagi. Itu yang pertama. Kemudian batas sehatnya itu adalah ketika ambisi tersebut mulai merusak fungsi dasar hidup kita. Misalkan waktu tidur yang berantakan, misalkan relasi sosial yang rusak. Nah, ataupun ibadah yang terabaikan, yang biasanya dia sholat 5 waktu itu di masjid, pada akhirnya sholatnya tinggal 1 lagi dan lain sebagainya. Nah, kemudian tanda-tanda fisik sudah menunjukkan bahwa dia sakit-sakitan dan lain sebagainya. Nah, jika merasa cemas dan merasa tidak berharga saat tidak produktif ataupun yang kita sebut dengan toxic productivity, itu tandanya ambisi itu sudah berubah menjadi pemaksaan diri yang tidak sehat. Berarti di sini kita butuh keseimbangan ya Pak ya. Nah jadi untuk teman-teman kalau memang untuk berambisi itu perlu keseimbangan kepada diri sendiri. Nah jadi Bu, bagaimana nih cara menghindari kebiasaan membandingkan diri secara berlebih? Ini sering dialami oleh mahasiswa. Oke, perbandingan sosial. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita hidup di mana era internet itu diagung-agungkan. Semua informasi kita dapatkan dari dunia maya gitu ya. Nah, kalau dulu itu yang saya sampaikan tadi, perbandingan sosial itu hanya dengan antara kita dengan orang-orang terdekat yang secara real atau secara nyata berdekatan dengan kita, mungkin dengan saudara kita, dari tetangga kita, teman sebaya, mungkin teman sekelas. Nah, sekarang bahan perbandingan itu
literally semua orang gitu ya yang tampak di media sosial. Jadi perbandingan sosial itu penting atau enggak? Sebenarnya perbandingan sosial ini ketika dilakukan pada takaran tertentu itu menyehatkan. Justru itu bagian dari kita mengevaluasi identitas diri kita di sosial. Artinya kita bisa mengukur kemampuan kita dari dari pencapaian-pencapaian orang lain dengan kondisi yang hampir-hampir mirip, misalkan dengan background keluarga yang hampir sama, dengan kondisi ekonomi yang mungkin sama gitu ya, dengan lingkungan yang hampir mirip gitu. Nah itu kita bisa membandingkan diri kita dengan dia. Oh kok dia bisa itu ya? Oh harusnya saya bisa juga nih kalau di keep up. Maksudnya kalau saya effortnya lebih lagi, harusnya bisa seperti itu. Nah itu kan jadi bagian kita untuk membaca posisi kita di mana nih sekarang. Kalau dilakukan dengan sesuai takarannya. Masalahnya perbandingan sosial sekarang itu kita membandingkan dengan misalnya kita anak dari orang tua yang pegawai gitu ya. Kita membandingkan dengan anak pengusaha. Ya dari staffnya aja kita udah kalah ya. Dia udah mulai dari meter ke 10, kita baru mulai di belakang garis staff ini. Minus ini kita mulainya gitu ya. Dia tinggal menikmati fasilitas yang sudah diberikan oleh orang tua, sementara kita beberapa mahasiswa mungkin harus bekerja secara mandiri untuk menghidupi kebutuhannya sehari-hari. Tentu nggak bisa dibandingkan, jadi perbandingan sosial yang nggak sesuai. Nah, perbandingan sosial ini kan bisa ke atas, bisa ke bawah. Sebenarnya ini seperti pisau bermata dua, bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Kita kita melakukan perbandingan sosial ke atas. Misalkan kok dia hebat ya, pencapaiannya sudah luar biasa, goalsnya dapat, targetnya dapat, asetnya sudah banyak, misalkan dia sudah menghadiri seminar ABC, dia sudah diterima di ini, itu, dan yang lain gitu ya, kok aku belum ya? Nah, itu bisa positif ketika kita menjadikan itu sebagai bahan inspirasi, sebagai tadi motivatornya kita gitu ya, pendorong gitu. Jadi kalau kita melihat orang di atas sebagai inspirasi, sebagai inspirator gitu ya, maka kita akan cenderung berusaha untuk sampai atau minimal mendekati dia lah gitu. Nah, sebaliknya jangan terlalu melihat ke atas aja. Sesekali lihatlah ke bawah. Untuk apa? Bukan untuk mengejek orang yang di bawah kita, enggak. Tapi untuk kita bersyukur. Atau kita sebagai bahan apresiasi diri. Oh ternyata aku sudah sampai di tahap ini ya. Udah banyak loh langkah-langkah yang sudah aku jalani, sudah banyak progres yang mungkin lu pun aku sadari, tapi ketika aku lihat di bawah, oh ternyata aku kencang juga ya jalannya. Nah sebagai bahan ini untuk mengapresiasi diri sendiri, kan kita nggak adil ya rasanya kalau mengkritisi diri sendiri doang tanpa mengapresiasi apa yang sudah kita kerjakan. Jadi ke atas sebagai bahan inspirasi, ke bawah sebagai kaca pembanding bahwa kita sudah melakukan banyak hal. Berarti bisa memperbandingkan diri tapi sesuai takarannya kan Bu? Jadi kalau secara akademis nih Pak, bagaimana? Ya sudah akademis sekali apa yang disampaikan oleh Ibu. Ya, tapi saya pada intinya saja. Jadi hal yang paling perlu itu adalah ubah rasa minder itu menjadi rasa ingin tahu. Daripada kita berkata, kok dia hebat ya? Iyalah dia kan anaknya si A. Seperti yang Ibu tadi sampaikan. Iyalah dia anaknya si B. Saya siapalah saya gitu kan. Ubah kata-kata seperti itu. Ubah metode kita yang seperti itu. Kemudian daripada kita berkata seperti itu, mendingan kita ganti kalimatnya. Wah, metode belajarnya hebat ya. Wah, caranya dia gimana ya? Boleh nggak kalau saya belajar ke dia? Rasa-rasanya kalau saya belajar ke dia, pengetahuan saya akan bertambah. Rasa-rasanya kalau saya komunikasi ke dia, dengan dia, target saya yang telah saya tetapkan di awal itu akan selangkah lebih mudah untuk saya capai. Nah, atau hal yang paling bagusnya lagi itu adalah beranikan diri untuk mengajak orang tersebut kolaborasi dengan kita. Baik itu misalkan dalam bidang karya tulis ilmiah ataupun dalam menguasai mata kuliah yang menurut kita itu sulit untuk kita kuasai. Oke, pertanyaan berikutnya nih untuk Bapak Kamalia. Bagaimana Pak jika mahasiswa itu udah punya ide, tapi lingkungannya itu nggak mendukung nih Pak? Misalnya seperti
teman-teman meremehkan, terus keluarga yang tidak memahami, atau bahkan fasilitas kampus nih yang terbatas. Apa yang sebaiknya yang dilakukan oleh mahasiswa? Ya, sejarah mencatat bahwasanya orang-orang hebat itu lahir dari keterbatasan. Kebanyakan orang-orang hebat itu lahir dari keterbatasan di lingkungannya. Jadi jika lingkungan sekitar kita itu ataupun teman-teman kita yang biasa nongkrong lah dia kalau laki-laki maupun perempuan itu meremehkan ambisi kita, itu menjengkali kita, itu mengkerdilkan kita, maka jadikan itu sebagai bahan bakar pembuktian diri. Jangan kita malah mengiyakan apa yang mereka sampaikan, tapi buat langkah-langkah spesifik bagaimana caranya supaya penilaiannya mereka itu berubah menjadi oh ternyata dia memang bisa, ternyata saya salah menilainya dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita ke kampus, jika fasilitas di kampus kita itu kurang, ingat sekarang itu digital eranya itu digital. Jadi semua itu bisa kita akses secara gratis. Kita ingin jurnal-jurnal ilmiah bereputasi baik nasional maupun internasional itu berserakan. Kita tinggal punya paket data. Nggak punya paket data, datang ke kampus, hidupkan wifi-nya. Nah, kita tinggal mendownload berapa banyak pun itu. Belum lagi kampus kita yang sudah bekerja sama dengan dengan beberapa jurnal-jurnal internasional. Nah, jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang fasilitas yang kurang itu sudah tidak match lagi dengan perkembangan zaman sekarang ini. Kemudian kalau kita menginginkan sesuatu, misalkan kita punya potensi di dalam satu bidang, sekarang itu kita buka internet itu sudah banyak sekali kursus-kursus gratis ataupun kursus-kursus yang bayarannya cukup rendah yang memang bisa diakses oleh mahasiswa. Maka ikuti itu semua. Keterbatasan lingkungan itu menuntun kita untuk melatih daya lentur. Dalam artian fleksibilitas kita itu akan diuji ketika ketika fasilitas itu kurang. Itu dia. Oh, justru jadi itu ya Pak, pemicunya untuk kita biar tambah berkembang lagi, bukan malah menjadi stuck di situ aja karena keterbatasan itu ya kan Pak. Terus Pak, tadi Pak bilang ada ikuti kursus, terus di luar juga banyak kan Pak kayak komunitas-komunitas gitu kan Pak. Jadi Pak gimana caranya nih mencari mentor, terus komunitas atau ruang belajar yang mendukung kita nih Pak sebagai mahasiswa? Yang pertama jemput bola, jangan pasif menunggu. Jadi datangi dosen itu, ajak berdiskusi dosennya. Pak saya punya ide begini, Pak saya punya minat di bidang ini, bidang saya di bidang podcast misalkan. Jumpai dosennya, beritahukan saya punya jalan cerita seperti ini. Kalau misalkan kita buat podcast seperti ini maka hasilnya begini dan lain sebagainya. Jadi jumpai dosennya, ajak berdiskusi. Kemudian ikut kegiatan-kegiatan mahasiswa, misalkan unit kegiatan mahasiswa, ikuti itu. Kemudian cari orang-orang yang punya frekuensi yang sama dengan kita. Dengan berkumpul dengan orang-orang tersebut, maka kita itu akan sama-sama tumbuh dan berkembang. Misalkan kita suka di bidang karya tulis ilmiah, maka carilah orang-orang yang memang suka di bidang itu. Jangan kita cari orang-orang yang suka bernyanyi, ya kan? Karena tidak match. Nanti mereka itu latihan olah suara, kita itu latihan menulis karya ilmiah, nggak nyambung kan? Maka carilah orang yang sama visinya dengan kita. Maka dari visi yang sama itulah nanti yang membuat kita itu akan berkembang dan bertumbuh. Terima kasih Bapak. Nah ini untuk Ibu Rifka nih, bagaimana nih Bu, bagaimana nih mahasiswa menjaga dirinya agar tetap waras secara emosional ketika sedang mengejar banyak target ini? Oke, yang pertama apa yang kita kejar itu semua duniawi ya. Harus balik ke situ dulu, semuanya duniawi, semuanya bisa lenyap dalam sekejap mata. Yang pertama itu sebenarnya dan paling utama dan sering luput dari diri kita sendiri adalah put yourself first. Jadi sebelum mencintai yang lain-lain, cintai dulu dirinya sendiri. Dicintai itu gimana sih? Kita kenali, kita pahami,
kita tahu kapan dia akan merasa senang, kapan dia akan merasa bad mood, kapan dia hal-hal apa yang membuat matanya berbinar-binar, hal-hal apa yang akan mendorong produktivitasnya, apa yang akan membuat dia merasa bangga, apa yang akan membuat dia merasa down. Nah, kan kayak gitu kalau kita menyayangi orang lain kan, kita paham segala hal tentang si sosok itu. Nah, coba ubah sosok itu menjadi sosok diri kita sendiri. Coba cintai dirinya dulu. Jadi utamakan diri kita terlebih dahulu. Diutamakan itu apa? Misalkan ketika yang kita kejar itu sudah tidak memberikan manfaat yang positif lagi ke diri kita, ya udah ikat aja. Kita nggak akan berakhir kok hanya karena satu hal itu selesai. Kita nggak akan berakhir kok hanya karena satu hal itu gagal. Kita nggak akan jadi sampah masyarakat kok hanya karena kita gagal memenuhi ekspektasi kita atau ekspektasi orang lain. Ya, jadi yang pertama sayangi dulu dirinya sendiri. Sebagaimana kamu menyayangi orang lain, sebegitulah harusnya kamu menyayangi dirimu sendiri. Jadi itu yang pertama, utamakan diri. Baru yang kedua, ya semua itu, ya itu tadi ya, jangan dianggap serius semuanya. Tapi ketika mengerjakan sesuatu tetap harus dengan serius gitu. Ya namanya kita umat beragama, kita butuh akhirat. Tapi kan kita masih hidup di dunia juga ya. Jadi ya target itu boleh, ingin banyak pencapaian itu, mencapai banyak hal itu hal yang lumrah, tapi ya itu tadi jangan sampai mengorbankan kesehatanmu dan juga psikologismu sendiri ya. Bu, berarti untuk semua itu awali dulu dari diri sendiri, cintai dirimu sendiri dan sayangi apa sih yang menjadi hal produktif atau apa sih yang mendatangkan hal positif untuk saya sendiri, seperti itu kan Bu. Nah jadi mengapa Ibu mahasiswa sering sulit menyadari bahwa dirinya itu sedang tidak baik-baik saja? Nah ini pertanyaannya saya senang nih, karena kenapa kita seringnya tidak menyadari bahwa kita sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik aja. Ini bukan hanya pada mahasiswa nih, pada manusia pada umumnya ya, individu pada umumnya sering luput menyadari bahwa kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Benar Bu. Nah, banyak dari kita terutama mahasiswa sedang mengalami tekanan emosional, sedang mengalami ketidakstabilan secara mental, sedang mengalami psikologis yang sedang kacau balau. Tapi luput menyadari kenapa? Ini karena mekanisme psikologis juga. Jadi di perspektif psikologi ada istilahnya mekanisme pertahanan diri yang berfungsi untuk mempertahankan egonya kita, mempertahankan harga dirinya kita, melindungi kita dari emosi-emosi yang kurang menyenangkan atau kejadian-kejadian yang traumatis. Jadi Allah memberikan mekanisme pertahanan diri itu agar kita tetap tampak waras, merasa waras. Nah, pada mahasiswa yang sering luput menyadari bahwa dia sedang tidak baik-baik saja, mungkin melakukan bentuk-bentuk pertahanan diri ini yang tidak sengaja dilakukan. Misalkan rasionalisasi. Ketika kita merasa sedang tidak baik-baik saja, kita merasa tertekan, cemas, stres, kita berusaha mencari pembenaran bahwa yang kita alami itu wajar kok. Ya toh dialami semua orang kok. Ternyata yang kita alami sudah tidak di takaran yang normal lagi. Mungkin wajar dialami orang, tapi ternyata intensitasnya ini lebih berat di kita, gitu ya. Jadi kita mencoba mencari pembenaran. Namanya mahasiswa ya wajarlah nggak tidur 3 bulan. Wajarlah nafsu makannya berkurang, namanya kita lagi ngerjain skripsi. Ternyata itu sesuatu yang sudah tidak normal lagi. Nah, yang pertama itu ada namanya rasionalisasi. Atau yang kedua bentuk pertahanan diri dengan cara represi. Ditekan ke dalam. Aku dimarahi dosen itu tadi, Allah yang maluan sebenarnya di kantor itu. Aku pengen nangis tapi ya udahlah, mau aku membahas itu. Nggak ada itu. Ditekan. Jadi ketika muncul emosi-emosi yang kurang menyenangkan, dia berusaha untuk menekan, berusaha untuk melupakan dengan harapannya itu tadi, biarlah nanti bilang sendiri. Ternyata dia masuk ke alam bawah sadar. Menunggu lagi nih, masuk lagi kejadian yang tidak menyenangkan berikutnya. Masuk, namanya kita hidup ya, pasti banyak menemui masalah-masalah yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Masuk lagi represi. Itu tadi ujung-ujungnya dia alih-alih hilang malah muncul dalam wujud yang lebih besar lagi, alias meledak-ledak tadi. Atau yang ketiga jadinya
denial, menyangkal. Kalau tadi rasionalisasi itu mencari pembenaran, represif menekan, nah denial ini menyangkal kalau emosi itu pernah ada. Enggak ah, aku nggak malu kok tadi dibentak di kantor, aku nggak malu kok mengulang nilainya. Padahal sebenarnya deep down itu membuat dia sedih, membuat dia tidak nyaman. Jadi disangkal seolah-olah perasaan itu tidak pernah ada. Nah, itu yang pertama ya, dari mekanisme pertahanan diri. Kemudian kita kan hidup di budaya di mana kita rasanya tidak wajar, tidak familiar mengekspresikan perasaan-perasaan yang negatif, ya enggak? Mungkin sejak kecil ini kita sudah terbiasa mendengarkan ketika kita nangis, ih cengeng kali kau, masa kayak gitu aja udah nangis. Ah, masa kau pikirkan itu? Hal sepele loh, masa dipikirkan itu aja dipikirkan gitu misalkan. Atau yang lebayan kau, oh udah lah nggak usah kau nangis-nangis, nggak usah kau sedih-sedih, sampai mengurung diri pula kau di kamar misalkan gitu ya. Atau ketika kita misalkan marah, kau marah, orang tua muloh aku, dan marah-marah kau, misalkan gitu. Padahal tadi yang kita pelajari, perasaan-perasaan yang muncul itu adalah sesuatu yang manusiawi, ya memang harus di-acknowledge, harus dikenali, harus disadari. Nah itu yang kedua ya, karena budaya kita tidak terbiasa untuk kita mengekspresikan secara wajar perasaan-perasaan yang negatif tadi. Kemudian kebayang ya, ketika ini menumpuk terus-terusan, tadi udahlah mekanisme pertahanan dirinya kurang adaptif, cenderung rasionalisasi, cari pembenaran, menekan, kemudian denial, ditambah lagi budaya tempat kita hidup di mana ya memang mengekspresikan emosi itu tidak wajar, tidak normal. Ya memang harus dikip sendiri, harus dijaga sendiri. Nah, ini sama analoginya ketika kita masuk ke dalam satu ruangan. Kita masuk biasanya kan aroma dari ruangan itu langsung ke hidung ya. Ya enggak, langsung sensitif kita akan aroma di ruangan itu. Begitu kamu masuk, kamu lama-lama akan beradaptasi dengan aroma di ruangan, sehingga lama-kelamaan tidak akan tercium lagi aromanya, ya enggak? Karena kita sudah terbiasa dengan aromanya. Nah, begitulah yang terjadi ketika kita mengalami tadi, ketika merasa tidak baik-baik saja. Di awal mungkin sensitivitas itu muncul, kok aku rasanya sedih ya, kok aku rasanya kesal ya, kok rasanya enggak nyaman ya di diri aku, di tubuh aku. Ternyata tadi mekanisme pertahanan diri kemudian ditambah dengan budaya yang tidak menormalisasi untuk kita mengekspresikan diri. Akhirnya sensitivitas yang muncul pada diri kita itu lama-kelamaan semakin tumpul. Sehingga ketika ini terus-terusan terjadi, akhirnya kita sudah terbiasa dengan kondisi-kondisi yang tidak normal tadi. Akhirnya new normal adalah dengan yang tidak normal itu tadi, tidak normal itu menjadi normal yang baru. Paham ya? Jadi kita terbiasa, sebenarnya bukan karena tidak baik-baik saja, tapi karena kita tidak terbiasa untuk melihat bahwa diri kita sedang tidak baik-baik saja. Oke, berarti ketidakbaik-baikan yang dihadapi oleh mahasiswa itu merupakan pembenaran yang terlalu besar terhadap tekanan kan Bu, yang mengakibatkan kita tidak bisa mengekspresikan perasaan kita pada saat itu. Nah, mungkin itu yang sering kita alami ya teman-teman. Mungkin kita bisa nih fokus pada diri kita, apa yang kita alami perlu kita ekspresikan seperti itu. Nah, dari beberapa tadi yang sudah kita bahas itu, ada nih part yang paling penting nih menurut saya, yaitu bagian tips and tricksnya nih. Sekarang kita masuk ke bagian tips and tricks. Kami ingin meminta masing-masing narasumber kita ini untuk memberikan langkah sederhana yang dapat langsung diaplikasikan kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa, agar langsung diterapkan nih setelah nonton podcast ini nantinya. Ya, benar banget nih Kamel. Mungkin dari Ibu Rika boleh dong Bu untuk 3 tips utama nih untuk mahasiswa nih, salah satunya agar lebih mampu mengelola stres dalam banyak tekanan lah tentunya. Oke, kalau tipsnya mungkin yang sederhana, biasanya kan kita merasa tertekan ya, cemas, panik, yang mungkin bisa diaplikasikan lah dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalani kehidupan sebagai mahasiswa. Misalkan tadi presentasi muncul cemas, tertekan, deg-degan, ya enggak? Pernah mengalami. Kira-kira apa sih yang bisa saya lakukan di hari itu juga, saat itu juga, yang mungkin bisa berdampak ke diri saya. Nah ini tipsnya gampang ya, nggak perlu biaya, nggak perlu harus ke ahli. Tips yang pertama itu untuk relaksasi adalah teknik 478. Tarik nafas 4 detik,
tahan nafas 7 detik, buang nafas melalui mulut selama 8 detik. Jadi itu dilakukan berkali-kali sampai kamu merasa detak jantungnya berirama secara normal lagi, mungkin tangan yang keringat tadi mungkin lebih normal lagi ya. Kemudian keringatnya juga udah mulai nggak produksi berlebih lagi gitu. Jadi 4, 7, 8. Tarik nafas dari hidung selama 4 detik, pertahankan selama 7 detik, buang perlahan melalui mulut selama 8 detik. Jangan dari belakang, dari mulut ya. 4, 7, 8 itu teknik relaksasi untuk menurunkan sistem saraf kita agar lebih rileks. Nah itu yang pertama. Baru yang kedua tentu yaitu tadi balik lagi bagaimana cara kita memaknai peristiwa itu. Jadi yang menjadi permasalahan sebenarnya bukan kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan, bukan kejadian-kejadian yang membuat kita traumatis, tapi bagaimana kita memaknai peristiwa itu. Mau kita ambil sebagai ancaman, sesuatu yang merugikan, sesuatu yang memalukan, atau kita ambil itu sebagai tantangan untuk bertumbuh. Pilihannya ada di kita, kendalinya di kita, bukan di orang lain. Mau orang tuanya berbusa-busa mulutnya untuk bilang, itu ambil nak tantangan itu, atau dosennya itu bagus loh untuk perkembangan kamu, tapi kalau kamunya sendiri tidak memilih itu, nggak bisa. Ya, jadi memang harus dari diri sendiri. Baru yang ketiga yang gampang juga ya, sebenarnya bisa dilakukan dengan beberapa kegiatan termasuk journaling. Curhat dengan teman. Nah, cari komunitas-komunitas yang kira-kira mendukung untuk perkembangan kamu. Cari teman itu yang positif. Jangan cari teman yang malah jadi sumber drama. Ya, cari teman yang ketika dia melihat kita berkembang, dia ikut mengapresiasi, bukan malah iri atau cemburu. Ya, jadi lindungi diri dengan komunitas atau teman-teman atau dukungan sosial yang positif, yang bisa kita bareng-bareng untuk maju, sama-sama memotivasi, bukannya saling cemburu atau iri-irian. Ya itu tadi olahraga, ibadah ya, ibadah itu terutama karena kalaupun kita mengejar target-target kita berhasil tapi ibadahnya dikesampingkan, pada titik tertentu kamu akan mengalami meaningless, alias hidup rasanya tidak bermakna. Dan itu kayak zombie. Dia hidup bernapas, makan, tapi kayak hampa aja gitu. Dia mungkin punya kekayaan segudang, tapi kok kayaknya muncul putus asa. Ya mungkin sedang mengalami meaningless itu tadi, karena pencapaian-pencapaian tidak dibarengi dengan ibadah itu tadi. Sisi spiritualnya tidak ditemukan. Ini 3 tips yang sangat bermanfaat ya teman-teman. Ini perlu nih dicatat nih, biar bisa kita pahami sekali, kita terapkan di kehidupan kita sebagai mahasiswa yang pastinya banyak melihat tekanan ya. Mungkin bisa dilanjut kepada Amelia. Oke, tadi kita dapat tips and tricks itu dari sisi psikologisnya ya. Jadi kita juga butuh nih 3 tips dari Bapak dari sisi akademisnya nih. Kepada Bapak boleh diberikan nih 3 tips utama agar mahasiswa itu bisa mengubah ide-ide mereka itu menjadi prestasi. Yang pertama itu gali dari yang dekat dulu. Lihat permasalahan ataupun problematika yang ada di sekitar kita. Misalkan di lingkungan kos, misalkan di lingkungan kampus ataupun di kampung halaman. Lalu cari pendekatan yang sesuai. Kemudian cari dia solusinya. Setelah itu kita akan berkembang di sana. Kemudian ingat, masalah terkecil sekalipun bisa menjadi ide prestasi jika dikemas dengan analisis yang tajam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu mulai dengan langkah konkret. Nah, jadi mulailah dia dengan langkah konkret, meskipun itu melalui micro steps. Nah, misalkan kita punya ide, maka tuliskan ide itu. Kita punya program kerja, maka tuliskan langsung program kerja itu. Baik itu judulnya dulu ataupun poin-poin utamanya dulu. Jadi bisa kita catat di handphone kita, bisa kita catat di buku kita dan lain sebagainya. Jangan tunggu besok, jangan tunggu sempurna dulu. Jadi eksekusi sederhana itu akan mengalahkan rencana besar yang hanya ada di awang-awang kita ataupun yang hanya ada di angan-angan kita. Itu dia yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah cari ekosistem ataupun mentor yang baik. Jadi ketuk pintu ruangan dosenmu. Ajak diskusi teman-temanmu yang memiliki visi yang sama denganmu. Bergabunglah dengan komunitas-komunitas yang mampu mengembangkan potensimu. Kemudian beranikan dirimu untuk mendaftar perlombaan-perlombaan. Nah, ingat kegagalan itu adalah medali keberanian untuk berproses. Itu saja yang 3.
Wah, 3 tips yang sangat menarik dan bisa kita langsung terapkan ya teman-teman semuanya. Eh, Mungkin sebelum kita menutup podcast kita hari ini, kami ingin meminta closing statement dari kedua narasumber kita ini. Pada Ibu Rifka nih, apa nih pesan terakhir untuk mahasiswa yang saat ini berjuang untuk mengelola stres, tekanan dan juga kesehatan mental salah satunya? Oke, untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin sedang berjuang ya dengan permasalahan psikologis, mungkin tekanan mental atau permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi sendirian tanpa orang lain mengetahui. Ketahuilah kamu kuat, kamu hebat, kamu bermakna, kamu berharga. Ya, apa yang kamu alami tidak mendefinisikan kehidupanmu keseluruhan. Ya, saat ini kamu lagi merasa putus asa, hidupmu bukan berakhir, nggak berakhir di situ. Saat ini kamu sedang mengalami kesedihan yang luar biasa, kegagalan yang rasanya tidak terbayangkan, itu tidak mendefinisikan, tidak merangkum kehidupanmu secara keseluruhan. Artinya itu hanyalah satu bab dari satu cerita, satu buku kehidupanmu. Ya, itu tidak mendefinisikan siapa kamu sebenarnya. Itu hanyalah masalah yang saat ini sedang kebetulan kamu alami, kamu hadapi. Kemudian jangan pernah menganggap dirimu lemah, kamu hebat, kamu kuat. Harapan itu pasti ada, dan segera cari pertolongan kalau misalkan kamu sudah tidak bisa mengatasinya secara mandiri. Benar banget Bu. Karena pada dasarnya kita sebagai mahasiswa itu fokus dulu kepada diri kita sendiri seperti itu. Bahwa jangan merasa ya aku lemah ya nggak bisa nih kayak orang-orang lain gitu. Kita harus beritahu kita tuh punya potensi yang jauh lebih besar kalau kita bisa fokus kepada diri kita. Itu benar kan Bu? Oke, selanjutnya ini dari Bapak Isa nih. Apa Pak pesan terakhirnya untuk mahasiswa agar berani berkarya, kreatif dan juga terus berproses menjadi mahasiswa yang berprestasi? Iya, untuk seluruh mahasiswa, khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan, perlu diingat bahwa kampus ini bukan hanya tempat untuk mengejar selembar ijazah ataupun mengejar nilai di atas kertas. Kampus adalah laboratorium kehidupan kita. Kampus adalah laboratorium kehidupan kalian. Nah, kalian di kampus itu berhak untuk salah. Kalian di kampus itu berhak untuk gagal. Kalian di kampus itu berhak untuk mencoba kembali. Kalian di kampus itu berhak untuk mengeluarkan suara. Kalian di kampus itu berhak untuk mengeluarkan unek-unek kalian. Kalian di kampus itu berhak untuk mengeluarkan kritikan kalian, baik itu kepada lembaga secara internal maupun kepada lembaga di luar kampus ini. Kalian memiliki hak itu. Karena kampus itu adalah tempat belajar mengajar. Itu yang pertama. Kemudian jangan biarkan ketakutan, kecemasan ataupun komentar negatif dari orang lain mengunci potensi besar yang ada di dalam diri kalian. Kelola keresahanmu menjadi karya, ubah energimu menjadi prestasi. Ingat, dunia luar tidak pernah bertanya seberapa sering Anda gagal. Dunia luar tidak pernah bertanya seberapa sering Anda mencoba. Dunia tidak pernah bertanya seberapa banyak uang yang Anda keluarkan. Tapi dunia akan menunggu. Dunia akan menunggu karyamu. Dunia akan menunggu karya yang bermanfaat untuk mereka. Kemudian beranilah berkarya. Dan ingat satu tips lagi. Kira-kira begini kalimatnya. Keraslah kepada duniamu, keraslah kepada dirimu, maka dunia akan lunak kepadamu. Lunaklah kepada dirimu, maka dunia akan keras kepadamu. Jadilah berani, nikmati prosesnya dan jadilah pemenang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Rifka Patarang Putih MPS Psikolog dan Bapak Ihsan Helmi Lubis Usaha IMH atas ilmu, pengalaman dan inspirasi yang sangat luar biasa ya teman-teman. Ini sangat berharga nih pada podcast kita hari ini. Iya, betul sekali. Nah, dari diskusi ini kita belajar ya bahwa stres itu bukan musuh kita, melainkan itu bagian dari diri yang perlu kita kenali, kita kelola, dan juga diarahkan. Jadi ketika mahasiswa itu mampu berdamai dengan emosinya, dengan stres yang dialaminya, maka dia itu akan lebih siap dalam menghadapi tekanan, berpikir jernih dan juga melahirkan ide-ide kreatif. Nah, ini juga nih teman-teman, kita harus perlu tahu bahwa
Belajar, prestasi tidak lahir dari secara instan. Prestasi itu dibangun dari kebiasaan kecil, berani mencoba, kemampuan bangkit dari kegagalan, serta lingkungan yang membuat menjadi ruang untuk bertumbuh. Ya, semoga podcast ini menjadi pengingat bagi kita sebagai mahasiswa bahwa menjadi tangguh itu bukan berarti tidak pernah lelah, menjadi kreatif itu bukan tidak pernah bingung, dan menjadi berprestasi itu bukan berarti tidak pernah gagal. Oke, yang terpenting itu adalah kita bisa mengenal diri kita sendiri, berani mencoba, dan menjadikan setiap pengalaman itu sebagai ruang untuk kita tumbuh. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berhadir pada hari ini, yang sudah menyimak podcast Fasi Suara Hukum Syariah Muda hari ini. Kami sebagai Master of Ceremony Podcast pada hari ini pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan perbuatan maupun perkataan, kami mohon maaf kepada teman-teman semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.